tidak dapat terucap karena ada tekanan melalui mata atau melalui Pak Nana. Yap, kalian mendengarkan ini inilah suasana yang gue suka dari sekolahan ya. Jadi kalau ditanya kenapa gue sekolah, bukan karena ingin belajar, bukan karena ingin diperhatikan atau ingin apapun, tapi ingin suasana. Ya, suasana di sekolah itu begitu menyenangkan guys, seperti tidak ada plong atau tidak ada masalah, sekalipun ada pasti tidak akan bisa kita atasi karena kitanya sedang ada di lingkungan sekolah ini. Namun lanjutan dari kata yang gue sebutin tadi yang tidak mampu terucapkan ialah begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkadang ada pesan-kesan dari saya untuk seluruh siswa-siswa SMA Negeri 1 Baros sebelum masuk ke acara inti atau masuk ke dalam kesan kelas 12, yaitu delusi hanya akan membuat kamu depresi dan juga menghancurkan prestasi. Delusi itu apa? Delusi itu euforia. Apa itu euforia? Percaya yang sangat percaya diri, padahal kemampuannya tidak sesuai dengan apa yang dihayalkan. Memang begitu menyedihkan ya gue bilang apa itu yang dihayalkan, karena teman-teman gini, kalau semisal ya kita mempunyai suatu pernyataan, kita mempunyai suatu keinginan, tujuan, cita-cita yang mau kita capai, yang mau kita jadikan sebuah patokan kesuksesan, ibaratnya planning lah, yang dimana long short, jangka panjang, bukan short pendek ya, bukan short banget. Namun jikalau kita melihat kepada fundamentalnya atau tanda-tandanya, pastinya kita tahu bahwa ketika kita menjalani kehidupan sehari-hari banyak sekali kegagalan, banyak sekali ketakutan, banyak sekali sesuatu yang tidak mampu kita capai, tidak mampu kita gapai. Nah, itu semua bisa kita gapai kalau kitanya niatnya sungguh-sungguh, keyakinannya gak gampang doya, dan juga eksekusinya yang matang gitu. Gak sekedar canda-canda, gak sekedar setengah-setengah, gak sekedar bergerak hanya untuk mendapatkan faktor eksternal untuk memperkuat internal, enggak. Tapi emang keyakinan kita tuh emang udah begitu. Walaupun agak sama tapi berbeda. Ibaratnya niat sholat dengan niat ruku atau bacaan ruku itu berbeda, walaupun sama itu sedang sholat. Karena ketika keyakinan diperkuat. Jadi ini guys yang serunya dari kegiatan sekolahan itu ada suasana yang dimana begitu mendebarkan hati dan juga perasaan yang kita rasakan sekarang. Apalagi nih debaran yang begitu mendebarkan ketika ingin mendapatkan atau menyampaikan kesan-kesan itu malah gue ungkapin menjadi sebuah tawa ke TV. Oke, aman ketawa ke TV yang dimana gak ada gitu kemauan, padahal gampang, udah easy sekali untuk mengungkapkan sesuatu yang mudah dirangkai oleh pikiran. Namun kembali lagi pada konteksnya, yang tadi kan itu pesan untuk kita semua, dan pesan untuk kelas 12 nya adalah satu, cari industri yang paling maju. Cari sesuatu yang kalau lu ingin punya kekayaan, ingin punya duit, ingin punya harta yang banyak, hilangin ketakutannya, hancurin. Emang susah. Kalau gampang semua orang juga bisa. Gue bilang gini pun kayak gitu juga ngerasa susah gitu. Gue gak bakalan ngeluarin sebuah kata atau ucapan mulut yang tidak pernah gue alamin. Gue bilang ketakutan itu bukanlah untuk dipikirkan tapi dihancurkan. Iya. Ini kalian kira bicara kayak gini itu nggak ada ketakutan? Ada ketakutan harus salah, takut banyak orang yang ngomongin so asik, caper lah, orangnya nggak sesuai kenyataan, image ada banyak. Gue juga pikirin, namanya gue sembrono langsung bicara sana sini langsung balik aja lah. Enggak, gue juga ngeliatin semuanya tahu gitu. Bukan semuanya tahu tapi semuanya gue kira-kira bisa memahami lah apa yang terjadi ketika udah merasakannya. Bukan berarti orang yang maju ke depan itu tadinya nggak memiliki berbagai ketakutan, ada ya emang disingkirkan. Telan aja, lakuin, eksekusi, dan juga tabung. Kalau mau mendapatkan banyak kekayaan, investasikan, belajar investasinya. Jangan cuma bokep doang tuh bisanya, atau nonton streaming, atau nonton kartun. Walaupun ini termasuk teguran pada gue sendiri, yaitu suka nonton anime ya.
bukan melakukan sesuatu yang berfaedah, bermanfaat. Namun seperti yang gue bilang tadi, sebuah pemikiran ini muncul dari pengalaman. Ya mungkin pengalamannya memang tidak dilakukan, tapi seringkali pengalaman itu akan menjadikan sebuah ide atau pikiran yang bisa kita gapai suatu saat yang tidak kita sangka-sangka. Mungkin dari pembahasan yang di awal-awal ini adalah sebuah pernyataan bahwa itu adalah sesuatu yang tidak bisa gue ungkapkan, namun gue ungkapkan pada publik yang dimana di YouTube ini nggak bakalan ada yang nonton. Berarti ini bukan publik ya, tapi ini adalah sebuah penceritaan sendiri atau menjadi kenangan setiap harinya. Kemarin gue nggak menceritakan sebuah pemvideoan yang ada dalam isi atas pikiran. Ya, karena simpelnya gini teman-teman, ketika sudah ada pekerjaan yang ada di depan mata, ambillah pengalamannya. Ketika sudah ada pengalamannya, pelajarilah sesuatu yang mendasari kenapa kita harus melakukan itu. Namun ya, yang membuat itu begitu semangat antusiasme yang tinggi itu adalah sesuatu hal yang bisa kita bilang adalah hal-hal yang membuat hati begitu mendebarkan gitu. Apa itu? Yap, maju menjadi panitia ice breaking di Santri Kilat. Nanti gue sertakan videonya ke sini ya. Atau ibaratnya di video terpisah atau video short gue masukin. Intinya adalah versi terbaik adalah merubah diri menjadi lebih baik. Itu versi terbaik. Bukan apapun, sederhana, simple, easy, mudah. Namun gak semuanya bisa, semuanya malah jatuh. Perlu diingat, jika tidak bisa menjadi lebih baik, pasti akan menjadi lebih buruk. Jika tidak bisa menjadi lebih aktif, pasti akan menjadi lebih pendiam. Kenapa? Contohnya ada yang tadinya rajin sekolah, kalau gak rajin ya gimana? Beda otaknya, beda pemikirannya, beda pembahasannya. Yang tadinya jadi ketua sekarang udah jadi anggota ya susah, gak bakalan apa ya? Ya emang kan gitu, emang konsepnya juga dunia itu berputar. Cuman berputarnya mau diputarkan oleh dunia apa mau kita yang mengendalikannya, gitu dong. Jadi kalau kita cuma ikut-ikutan dalam berbagai hal atau dalam sesuatu, sebenarnya gue gak pernah menyalahkan gitu bagaimana kita mengambil suatu resiko, bagaimana kita mengambil suatu opini dalam menangani suatu masalah. Karena setiap orang itu beda mindset, beda pikiran, beda pendirian, beda kemandirian, beda latar belakang, beda banyak hal. Tangannya beda, matanya beda, walaupun fungsinya sama, tapi tidak semua otak itu memiliki pengetahuan yang memiliki pencerahan itu. Ada semuanya isinya kegelapan pandangan, ada semua isinya bagaimana caranya mendekati perempuan atau bagaimana caranya untuk mendapatkan apa yang diinginkan, ini ada. Namun kembali lagi kepada price action, ya aksi lagi yang kembali. Dan kebetulan pun tadi ada sebuah sedikit obrolan yang dimana gue kira ya dalam beberapa hari ini, bahkan dari kelas 11 ini ya, yang gue kira banyak pengetahuan perubahan dan juga tidak mau sekolah hanya untuk belajar. Gue kira cuma gue yang mengalami, ya kebetulan ambillah bahwa gue itu bukan untuk belajar tapi untuk pengalaman. Ternyata ada cewek yang dimana dia itu juga sama punya pemikiran kayak gue, namanya Andini dari kelas 11 Pak. Ya biasa gitu, ngobrolnya bukan tentang ngobrol romantis atau ngobrol tentang perasaan atau ngobrol tentang percintaan, tapi ngobrol tentang sesuatu yang bisa dibilang dolanan. Iya. Gerak. Kali lagi sih niatnya mau jam 12-an lah pasin. Cuman ya. Yang bikin gak enakan itu biasa banget latihan bicara ini. Tadi mendebarkan hati, gak bisa ngungkapin. Cuman yang buat apa ya? Begitu tidak semangat, begitu depresi, frustasi, mungkin hanya satu, dia terlalu percaya pada diri sendiri. Emangnya agak baik Bang Egy? Baik dong. Soalnya ada kata terlalu itu artinya apa? Berlebihan. Yang berlebihan itu kadang menyakitkan, kecuali kalau kesampaian atau kalau kita mendapatkannya secara sesuai melebihi ekspektasi gitu, itu pasti menyenangkan. Tapi kalau enggaknya, kebanyakannya juga gitu, kita mengharapkan yang terbaik, mengharapkan yang terburuk atau mengharapkan apapun itu, kalau nggak kejadian dengan apa yang kita pikirkan, pasti ya jatuh lagi ke jurang kesuksesan. Dalam dua obrolan pria dan wanita tadi pun, Muhammad Egy Nurfiansyah dan juga Andini, apa ya intinya itu, kita ngobrolin tentang sesuatu yang namanya egoisme, yang dimana ketika kita ada sebuah salulangan ya di quizzes gitu ya, ada A, B, C, D, kita udah mengira bahwa jawabannya C atau jawabannya D, kita udah ada di plan mau jawaban C gitu, tapi berhubung teman-teman pada pilih B semua atau pada pilih D semua, kita malah ikut dan ternyata jawaban yang benar adalah C. Masih ada ngegertak gitu di hati, sama dia pun sama cewek itu.
sama ngegernek gitu itu kan kata gue juga apa itu kan kata gue ya itu percuma sih. Kenapa tebak ya, mau nyalain siapa lagi kalau bukan nyalain diri sendiri ya, mau bagaimana lagi kalau bukan ada aksi di dalam api jiwa membara ini. Ibaratnya berani berbeda memang terlihat aneh, konyol, juga unik, tapi berani berbeda itu semakin membuat kita percaya bahwa kita pun bagian dari kebenaran yang ada di dunia. Mungkin bisa dibilang bahwa sesuatu yang aneh atau sesuatu yang tidak diterima oleh khalayak umum itu adalah sesuatu yang tidak akan berhasil, padahal nyatanya internet juga dulunya tidak diterima, tapi sekarang menguasai segalanya. Bahkan TikTok juga hampir mau di-ban, namun sekarang bisa menghasilkan banyak income dengan jadi affiliate, dan juga banyak hal yang bisa diambil dari usaha-usaha teknologi krisis-krisis yang ada. Namun teman-teman, semuanya itu bukan satu keberanian, dan dalam proses keberanian itu membutuhkan dua: fokus, konsisten, atau konsisten persisten. Ibaratnya melakukan sesuatu yang sama terus-menerus tapi di upgrade, bukan benar-benar lu ngerjain 1 tambah 1 terus, tapi ada dari 1 tambah 1, 5 tambah 5, 10 tambah 10, 100 tambah 100, 1000 tambah 1000, 1000 dikurang 2000, 1000 dikurang 3000, atau ibaratnya jadi kalian bagian, jadi titik koordinat, sumbu asimetris, dan juga Pitagoras, dan juga segitiga sama kaki, segitiga siku-siku. Ya, dalam egoisme itu yang Dini bilang bahwa kalaupun kita menginginkan semuanya sesuai dengan apa yang kita harapkan, namun gak mungkin semuanya kecapean, karena kalau begitu langsung dipegang. Kita artinya egoisme, menginginkan semuanya sesuai dengan apa yang kita inginkan. Orang lain gak bakalan kebagian, gara-gara setiap pemikiran itu kan beda-beda, setiap ilmu itu pastinya dapatnya juga beda-beda, latar belakangnya pun beda-beda. Jadi apapun yang kita harapkan seringkali itu tidak akan menjadikan kita bukti bahwa kita benar-benar harus mendapatkan itu. Kan cuma kita ingin ya, itu kan cuma kita ingin itu ya ingin doang guys, ingin doang, nggak ada apa gitu perjuangan yang kita dapatkan. Itu pun sadar diri juga ya. Kalau lu bilang bahwa lu bang nggak sadar diri, lu terlalu banyak omong, lu terlalu ngoceh sana sini, sadar diri gue anjay, gue nggak bisa ngomong anjing ya. Oke, udah terucap. Tapi itu yang membuat hati, pikiran, otak, dan juga semuanya jadi plong kalau kita memiliki kebebasan. Apa itu kebebasan? Yaps, uang itu gimana dapatinnya? Ya kekuatan. Kalau gak punya kekuatan apa? Pengetahuan. Kalau gak punya pengetahuan apa? Kemauan. Kalau gak punya kemauan apa? Ya minimal jangan ada sesuatu yang menghambat kamu untuk melakukan gitu. Mau itu diri sendiri kamu yang gak mau, atau orang tua yang gak mau, semuanya yang kamu abaikan, telan, dan juga hadapi. Apa lu begitu bang? Enggak. Kenapa gue buka begitu? Gara-gara yang gue sebutkan tadi adalah sebuah planning yang emang udah ada dalam pikiran, namun nggak berani gue lakuin karena gue sendiri masih banyak keputusasaan, banyak depresi, banyak kurangnya ilmu pengetahuan. Itu menandakan bahwa gue itu orangnya sadar diri ya, gak suka basa-basi cara gak jelas ini. Walaupun yang gue sebutkan tadi adalah sebuah pernyataan hati gue yang mengejolak, yang tidak mampu diungkapkan karena kekurangannya keberanian. Jadi untuk mengurangi suatu hal yang gak bisa atau mengkarnak di hati lagi, gue pikiran atau gue fokuskan bahwa keberanian itu dibutuhkan. Walaupun lu jelek, walaupun lu nggak punya kayaknya keunggulan dalam hal fisik, setidaknya lu punya keunggulan dalam hal untuk bisa mendapatkan apa yang lu inginkan, yaitu keberanian tersebut. Karena ilmu seperti itu jarang-jarang didapatin itu, apalagi itu udah ada guru yang mau memberikan mixnya ya, walaupun kan kayak gua. Ini agar memperbaiki diri biar lebih pede lagi, mempercantik, memperputih, memperkuat otot biar tidak diremehin. Karena waktu tadi gue habis baca sama Bang Khairi, yang gue kira gue yang udah sedikit kerja tipis-tipis punya kekuatan lebih, ternyata itu hanyalah khayalan, delusi yang membuat pikiran gue seakan-akan udah bisa, padahal gue gak tahu apa-apa. Yang membuat hati gue merasa bahwa gue itu udah sempurna, gue itu udah bisa segalanya, gue itu udah bisa menguasai apapun yang gue ketahui. Ternyata hanya minus. Pikiran gue emang udah tahu gue itu harus ngapain, tapi raga gue dan juga jiwa dan juga otak belum bisa memenuhi apa yang diinginkan oleh kebenaran di dalam keberadaan gue sendiri. Eksistensial gue pun belum gue ketahui apa gunanya.
Bukan berarti kita terus mencari diri, karena mencari diri itu adalah bukti bahwa kita terus berjuang untuk menghadapi segala tantangan di dunia. Yang bisa berarti adalah lebih baik berbicara basa-basi daripada tidak mengungkapkannya sama sekali, karena biasanya itu menyedihkan dan juga itu biasanya menggenak dalam hati. Terkadang untuk mendapatkan sesuatu yang kita inginkan, kita harus melakukan apa yang tidak kita inginkan. Dan perlu diingat, kamu hanya akan mendapatkan apa yang kamu lakukan, bukan apa yang kamu inginkan. Apa yang kamu lakukan. See you next time, bye-bye.